Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part ketiga dari materi senyawa hidrokarbon, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa alkena. So, siapkan dirimu dan ayo kita belajar. Oke, senyawa alkena. Senyawa alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon yang tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap dua dalam rantai senyawanya. Berbeda dengan alkana di video part kedua sebelumnya, di mana alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh karena dalam alkana hanya terdapat ikatan tunggal. Tapi kalau alkena, karena dia memiliki ikatan rangkap, maka dia tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon yang tak jenuh. Adapun rumus umum dari senyawa alkena ini adalah CnH2n. Kalau alkana kan CnH2n plus 2 ya, jadi kita harus membedakan antara rumus umum alkana dan alkena. Nah, dari rumus umum CnH2n ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa jika misalkan atom C-nya ini adalah 3 pada rantai alkena, berarti jumlah atom H-nya berapa? Ya, berarti atom H-nya adalah 2 kali N-nya, yaitu 3. Lagi ada 3. Misalkan lagi C-nya 4, C-nya 4, maka H-nya berapa? H-nya berarti 2 dikalikan 4. Berarti rumus kimianya adalah C4H8. Kalau C-nya ada 5, berarti H-nya adalah 2 dikalikan 5. Maka rumus kimianya adalah C5H10. Ini menjadi penting karena kita supaya kita bisa membedakan mana yang alkana dan mana yang alkena. Itu. Oke, kita lanjut. Untuk deret homolog dari senyawa alkena, ya, deret homolog itu kelompok senyawa dengan rumus umum yang sama. Oke. Di sini ada etena, propena, butena, pentena, heksana, dan seterusnya. Ya, sama seperti alkana dengan jumlah atom C yang sama. Ya, kalau misalkan C-nya 4, kan kalau alkana itu kan propana ya. Tapi kalau di alkena, maka akhiran ananya itu berubah menjadi ena. Maka dari propana menjadi propena. Nah, heksana, jumlah C-nya 6. Kalau jumlah C-nya 6 di rantai alkena, maka akhir ananya diganti menjadi ena. Maka namanya menjadi heksena, dan seterusnya. Jadi kita cukup menghafal dari alkananya saja, nanti tinggal akhirannya kita ganti dari ana menjadi ena. Oke, tata nama dari senyawa alkena. Sama seperti alkana, alkena ini ada yang rantai lurus, ada juga yang rantai bercabang. Kita bahas yang rantai lurus dulu. Untuk rantai lurus, penamaan senyawa alkena ini bergantung kepada jumlah atom karbon yang menyusun rantai senyawa alkena tersebut. Sama seperti alkana ya, bergantung dengan berapa sih jumlah atom karbon yang menyusun rantai alkena tersebut. Nah, karena sama dengan alkana seperti saya katakan sebelumnya, maka akhiran ananya itu diganti menjadi ena. Nah, contohnya dari butana menjadi butena, heksana menjadi heksena, dan seterusnya. Nah, untuk penamaannya, karena si alkena ini memiliki ikatan rangkap 2, maka pada rantai lurus kita harus melakukan penomoran. Untuk apa penomorannya? Untuk mengetahui letak dari ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkapnya ini harus mendapatkan nomor terkecil. Ya. Oke, contoh. Kita masuk ke contoh untuk yang rantai lurus. Oke, ini rantai lurus ya. Ini rantai lurus. Kita hitung jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti kan kalau di alkana, kalau 5 itu adalah pentana. Ya, berarti akhiran ananya kita ganti menjadi ena. Karena dia memiliki ikatan rangkap 2 di sini. Berarti dia adalah alkena. Maka namanya adalah pentena. Nah, kalau di alkana kita menambahkan huruf N sebagai tanda kalau itu adalah rantai lurus, maka kalau di alkena kita memberikan penomoran pada ikatan rangkapnya. Oke, penomorannya gimana? Kita mulai dari ujung. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ikatan rangkap ini kan menghubungkan antara C ketiga dengan C yang keempat. Karena rangkap harus mendapatkan nomor terkecil, maka jika kita mulai dari sebelah kiri, ini adalah nomornya nomor 3. Ya, nomor rangkapnya di C yang nomor 3. Karena rangkap ini menghubungkan C yang ketiga dan C yang keempat. Jadi punyanya si C3 dan punya si C4. Karena kita ambil yang terkecil, maka kita ambil yang di nomor 3. Tapi kalau misalkan kita mulai penomorannya dari sebelah kanan, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Berarti rangkapnya di C nomor berapa nih? Rangkapnya kan di sini ya. Nah, maka dapatnya yang nomor 2. Berarti yang kita ambil sebelah mana? Dari kiri atau yang sebelah kanan? Yang kita ambil adalah dari yang sebelah kanan. Karena rangkap itu harus mendapatkan nomor terkecil.
Berarti namanya apa nih senyawa ini? Ya, berarti kita tinggal tambahkan 2 pentena. Seperti itu. Kalau yang rantai lurus. Contoh satu lagi. Oke, misalkan seperti ini. Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau 6 itu kan di alkana heksana ya. Karena dia memiliki ikatan rangkap, berarti dia adalah alkena. Berarti namanya, anaknya kita ganti menjadi ena. Berarti ini adalah heksena. Nah, nomor rangkapnya gimana? Kita hitung lagi aja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mulai dari ujung sebelah kiri, rangkap ini kan punya C yang ini dan punya C yang ini ya. Karena harus dapat nomor terkecil, maka yang kita ambil adalah nomor terkecilnya, 1. Berarti kalau kita mulai dari sebelah kiri, dia mendapatkan nomor 1 si rangkapnya. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, rangkapnya berarti ada di C yang mana? Ada di C yang ke-5. Berarti yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang nomor terkecil. Berarti yang kita gunakan adalah penomoran dari sebelah kiri yang ini. Berarti namanya apa? C-nya rangkapnya dari C nomor 1. Berarti namanya adalah 1 heksena. Oke, seperti itu ya untuk penamaan senyawa alkena yang rantai lurus. Kita tinggal lihat aja berapa jumlah atom C yang menyusun senyawa alkenanya. Nanti penamaannya sama dengan alkana, hanya akhir ananya diganti dengan ena. Lalu kita berikan penomoran. Penomoran ini berfungsi untuk memberikan informasi di mana letak ikatan rangkap duanya. Dan si rangkap duanya itu harus mendapatkan nomor terkecil. Oke, ini untuk yang rantai lurus. Oke, kita lanjut untuk tata nama dari senyawa alkena dengan rantai bercabang. Nah, adapun aturan yang harus kita patuhi dalam memberikan nama dari senyawa alkena rantai bercabang adalah sebagai berikut. Aturan pertama adalah kita harus menentukan rantai induknya. Sama seperti alkana, rantai induk ini adalah rantai atom karbon yang terpanjang. Namun, pada alkena, karena dia punya ikatan rangkap 2, maka rantai induk ini adalah rantai atom karbon terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Ya, jadi harus ada ikatan rangkapnya pada rantai induknya. Jadi ada dua syarat nih dalam rantai induk. Nggak cuma atom karbon terpanjang aja, tapi atom karbon terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian aturan yang kedua, jika terdapat 2 atau lebih kemungkinan dari rantai induk, maka rantai induk yang dipilih adalah yang memiliki cabang terbanyak, sama seperti alkana ya. Kemudian untuk yang ketiga, penomoran atom karbon pada rantai utama itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Ini bedanya antara alkana dengan alkena. Kalau alkana, penomoran itu kan diutamakan supaya cabang mendapatkan nomor terkecil. Tapi pada alkena, penomoran itu kita buat sedemikian rupa sehingga ikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Gitu ya bedanya ya. Jadi alkena harus diutamakan adalah rangkapnya dulu, baru cabangnya. Nah, adapun urutan penulisan nama senyawa alkena itu kita mulai dari nomor cabangnya, baru nama cabangnya. Cabang itu berarti gugus alkena ya. Kemudian kita ikuti dengan nomor ikatan rangkapnya, baru kita akhiri dengan nama dari rantai induk si alkenanya. Oke, kita coba untuk contoh soal dari data nama senyawa alkena yang pertama. Nah, di sini kita pilih dulu rantai induknya. Ingat, rantai induk itu adalah rantai atom karbon terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Nah, misalkan yang kita ambil adalah yang ini. Kita ambil ini ke sini. Berapa jumlah atom karbonnya? 1. Ini kan C2 ya, berarti ada 2 atom karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon. Nah, bandingkan dengan kalau misalkan saya ambil lurus seperti ini. Nah, ini kita ambil lurus. 5 atom C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 ya. Yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah garis yang berwarna merah. Kenapa yang merah? Karena kalau kita ambil yang berwarna hijau, ya, misalkan kita ambil yang berwarna hijau nih, yang seperti ini, kita lihat. Rangkapnya tidak termasuk ke dalam rantai induk. Gitu ya. Rangkapnya ada di luar rantai induknya. Ini nggak boleh. Nah, jadi kita ambil rantai utama yang memiliki ikatan rangkap gitu ya. Jadi harus rantai atom karbon terpanjang dengan ikatan rangkap. Kalau ini kan semuanya ikatan tunggal semua nih. C2 ke sini tunggal, ini sini tunggal, tunggal, tunggal. Ya, ini nggak boleh. Gitu. Jadi hati-hati dalam senyawa alkena. Meskipun syaratnya adalah tetap rantai atom karbon terpanjang, tapi harus memiliki ikatan rangkap. Jadi kita ambil adalah yang ini. Gitu. Ya, karena ini adalah rantai atom
rantai atom karbon terpanjang dengan ikatan rangkap di dalamnya. Seperti itu ya. Berarti cabangnya yang mana nih? Cabangnya berarti yang ini ya. Gitu. Nah, gimana cara penomorannya? Kalau kita mulai dari sebelah kiri, misalkan sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya di nomor berapa? Gitu. Ikatan rangkapnya berarti di C yang ini ya. Kan rangkap ini menghubungkan antara C pertama dengan C yang kedua. Berarti kita ambil yang terkecil, berarti yang kita ambil adalah yang pertama. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ada ikatan rangkapnya di C nomor berapa? Di C nomor 4. Nah, sesuai syarat yang kita ambil adalah rangkap mendapatkan nomor terkecil. Maka yang kita ambil atau yang kita gunakan adalah penomoran dari sebelah kiri. Oke, yang sebelah kanan kita hapus ya. Yang kita hapus supaya tidak membuat kita terkecoh. Berarti ini yang kita gunakan. Nah, barulah kita gunakan, kita namakan si cabangnya. Cabangnya adalah C2. C2 itu berarti etil ya. Karena gugus alkil, berarti akhir ana diganti menjadi il. Kalau C2 itu kan alkananya adalah etana. Tapi karena dia gugus alkil atau dia cabang, maka akhir ananya diganti menjadi il. Nah, nomornya nomor berapa nih? Dia terhubung pada C nomor 2. Maka ini adalah 2 etil. Nah, kita gabungin deh penamaannya. Berarti nomor dari cabangnya 2, nama cabangnya etil, ya berarti 2 etil, kemudian nomor ikatan rangkapnya. Di ikatan rangkapnya berarti terdapat pada C nomor 1. Berarti yang kita ambil adalah 1. C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Berarti kalau 5 itu adalah pentena. Oke. Berarti ini adalah nama dari senyawa ini. Masih mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita pilih dulu rantai induknya. Ingat syaratnya, rantai atom karbon terpanjang dengan ikatan rangkap di dalamnya. Oke, misalkan ini adalah opsi pertama yang saya gunakan. Atom C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom karbon. Masih ada lagi nggak yang terpanjang dengan mengandung ikatan rangkap di dalamnya? Misalkan saya ambil dari sini. Dari bawah sini ya. Ingat, ambil itu dari ujung aja. Ini saya ambil. Misalkan saya buat ke sini, gitu ya. Oke, saya buat ke sini. 1, 2, ini kan C2 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lebih panjang dibandingkan yang garis berwarna biru. Yang biru kan tadi 5. Boleh nggak kita ambil dari yang bawah ini? Dari C2H5, kita ambil yang garis merah ya. Boleh nggak kita ambil? Boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam rantai induk ini ada ikatan rangkapnya. Gitu. Jadi tetap bisa kita gunakan. Maka yang biru secara otomatis tereliminasi ya, karena nggak mungkin kita ambil yang lebih pendek. Nah, kemudian ada lagi nggak? Misalkan saya ambil dari sebelah bawah lagi ya, ini saya ambil, saya tarik ke sini, tapi saya ke bawahin sekarang. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ada berapa jumlah atom karbonnya? C2, berarti 2, 3, 4, 5, ini C2 lagi, 7. 7 ya, lebih banyak dibandingkan yang garis berwarna merah. Karena yang warna merah itu kan tadi hanya 6 ya. Nah, boleh nggak kita ambil yang hitam ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam rantai induknya ini masih terdapat ikatan rangkap. Itu. Jadi syaratnya adalah terpanjang ya, rantai atom karbon terpanjang dengan memiliki ikatan rangkap di dalam rantainya. Seperti itu. Maka yang kita ambil adalah yang berwarna hitam. Nah, ini kita eliminasi nih. Kita pilih yang terpanjang. Nah, lalu kita lakukan penomoran nih. Penomorannya mulai dari mana? Nah, kita lihat. Kalau misalkan kita mulai dari sebelah kiri bawah ya, ini kan C2, berarti ada 2 atom karbon, berarti hitungnya 2 kali ya. 1, 2, naik ke atas, berarti ini 3, 4, 5, berarti ini ke bawahnya ya, ada 2 kali, berarti 6, 7. Oke, kita hitung. Ikatan rangkap adanya di sini ya, berarti menghubungkan antara C yang 4 dan C yang kelima. Kalau seperti ini, berarti kita ambil adalah yang terkecilnya, berarti yang 4 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mulai dari ujung kiri sebelah bawah, ikatan rangkapnya ada di nomor 4. Lalu, misalkan kita ambil dari ujung kanan sebelah bawah, C2, berarti 1, 2, ini berarti 3, 4, 5, ini berarti 6, 7 gitu ya. Kalau kita mulai dari sebelah kanan bagian bawah. Nah, kalau kita mulai dari kanan, rangkap itu terdapat pada C nomor 3. Ini ya, pada C nomor 3. Berarti yang kita ambil yang mana?
rangkap harus mendapatkan nomor terkecil. Berarti yang kita ambil adalah yang dari ujung kanan sebelah bawah. Oke, ini kita perbaiki dulu ya, biar nanti tidak bingung melihatnya. Oke, berarti ini garis rantai induknya tadi. Oke, kemudian berarti penomoran yang kita gunakan adalah penomoran dari ujung kanan sebelah bawah. Berarti dari sini ya. Berarti 1, 2, karena C2, ini 3, 4, berarti 5, 6, 7. Nah, cabangnya yang mana? Cabangnya berarti ini ya. 1, 2, 3. Gitu. Cabang adalah atom karbon yang berada di luar rantai induk. Oke, kita namain deh cabangnya. Ini C-nya 1. Kalau C-nya 1, berarti akhiran ana menjadi il ya, karena dia cabang. Berarti kalau satu kan metana ya, karena dia menjadi alkil, berarti dia adalah metil. Di C nomor berapa? Di C nomor 3. Berarti 3 metil. Yang ini C-nya 1 juga, berarti metil ya. Kemudian di nomor berapa? Dia terhubung pada rantai induk di yang C nomor 5, berarti adalah 5 metil. Yang terakhir ini C2, berarti dia adalah etil. Dia terhubung pada atom C nomor 4, berarti 4 etil. Nah, ada dua cabang yang berbeda nama ya, etil dan metil. Berarti kita urutkan sesuai alfabet, sama seperti alkana ya aturannya. Berarti kita ambil etil dulu ya, karena E dengan M lebih dulu etil. Maka kita gunakan 4 etil, kemudian metilnya ada dua kali ya. Ini metil, ini metil. Maka penulisannya kita gabung dengan kita berikan imbuhan yang Yunani, yang B, tri, tetra, dan seterusnya. Berarti nomornya di nomor 3 dan di nomor 5 ya. Berarti 3,5. Jangan lupa tambahkan imbuhan B, karena ada 2 metil, yang berarti di metil. Nah, rangkapnya, nomor rangkapnya di C yang berapa tadi? Di C yang ketiga ini ya. Berarti 3, karena atom karbonnya ada 7 ya, yang menyusun rantai induk. Kalau 7 itu kan heptana ya, berarti karena di alkena menjadi heptana. Nah, ini adalah nama dari senyawa alkena yang terdapat pada contoh soal yang kedua ini. Oke, gimana? Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Jika belum, silahkan diulang kembali dan diteliti kembali. Nanti kita akan masuk ke dalam latihan soal. Oke, kita mulai latihan soal yang nomor 1. Ya, ini dari senyawa alkana. Kita tentukan nama dari senyawa alkena ini. Berarti langkah pertama, kita tentukan dulu rantai induknya. Nah, kalau misalkan kita ambil ini, ya kita ambil rantai lurus, ini rantai atom karbonnya tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Ada 6 atom karbon. Tetapi, karena ini alkena, rantai induknya itu harus memiliki ikatan rangkap. Kalau kan ikatan tunggal semua, 1, tunggal, 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 dan seterusnya ya, tunggal semua. Berarti ini nggak boleh kita ambil, karena tidak terdapat ikatan rangkap di dalamnya. Maka yang mana yang bisa kita ambil? Nah, ini kita ambil nih, ini kan ada ikatan rangkap nih, maka kita ambil dari sini. Ya, kita ke sini, gitu ya. Oke, nah kalau di sini jumlah atomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Memang lebih pendek dibandingkan yang garis berwarna merah. Tapi pada rantai yang berwarna biru ini terdapat ikatan rangkap di dalamnya. Gitu. Maka yang kita ambil adalah rantai yang berwarna biru. Karena dia jumlah atomnya banyak, ya terbanyak, dan memiliki ikatan rangkap. Maka yang kita ambil adalah yang berwarna biru. Gitu ya. Jadi sekali lagi, hati-hati dalam memilih rantai induk pada senyawa alkena. Nah, berarti cabangnya yang mana? Cabangnya berarti yang ini ya. Gitu. Berarti ini cabangnya. Ini tersusun dari 2 atom C ya. 1, 2 gitu. Nah, berarti apa nih namanya? Namanya adalah etil. Di nomor berapa? Nah, kita lakukan penomoran. Kalau kita mulai dari bawah sini, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia ada 5, dan rangkapnya di sini dia berarti mendapatkan nomor terkecil 1 ya, karena menghubungkan C1 dan C yang kedua. Kita ambil terkecil yaitu yang nomor 1. Tapi kalau kita ambil dari sebelah kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, rangkapnya di nomor berapa? Rangkapnya yang terkecil adalah di nomor 4. Maka yang kita gunakan adalah yang dari bawah ya, yang rangkapnya mendapatkan nomor 1. Karena rangkap harus mendapatkan nomor terkecil. Ini kita hapus ya. Oke. Nah, berarti
si cabangnya ini, si etilnya terikat pada atom C nomor 2 di rantai induk. Berarti ini adalah 2 etil. Oke, kita tinggal gabungin penamaannya. Cabangnya di nomor 2, nama cabangnya etil. Kemudian rangkapnya ada di C nomor 1. Berarti 1. Ini ada 5 ya. Berarti kalau 5 itu pentena ya berarti ya. Berarti adalah 1 pentena. Oke. Nah, ini adalah nama dari senyawa alkena ini. Oke, yang berikutnya. Oke, di sini ada yang soal yang kedua. Kita pilih lagi rantai induknya. Nah, dari mana kita mulai? Misalkan kita ambil dari sini. Oke, kita ambil dari sini. Ini jumlah atom C-nya ada, ini kan ada 2 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bolehkah kita ambil yang ini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di dalam rantai yang kita buat ini tidak terdapat ikatan rangkap. Padahal dia di sini ada rangkap gitu. Jadi kalau dia senyawa alkena harus memiliki rangkap di dalam rantai induknya. Berarti yang ini nggak boleh ya. Kita eliminasi. Lalu misalkan kita ambil dari atasnya. Oke, misalkan kita ambil dari sini. Nah, kita tarik ke sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi semuanya adalah ikatan tunggal. Berarti kan nggak boleh juga. Ini nggak boleh juga. Karena dalam senyawa alkena, rantai induk itu harus memiliki ikatan rangkap. Maka yang bisa kita gunakan adalah mulai dari ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya kan adanya di ujung nih. Berarti kita tinggal tarik aja dari sini. Nah, kita tinggal tarik. Kita pilih deh mana yang terpanjang. Oke, boleh nggak sampai sini? Kalau kita sampai sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ada nggak kemungkinan lain? Kalau misalkan kita mulai dari sini juga gitu ya, tapi karena ini kan masih berhubungan ya, dari ujung sampai ke sini, ini masih berhubungan. Ini berarti masih bisa kita ambil. Nah, kalau kita ambil seperti ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih panjang yang garis berwarna merah. Berarti yang kita ambil adalah yang 7 ya, garis merah. Oke, penomorannya mulai dari mana? Kalau kita mulai dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari sebelah kiri, rangkap itu mendapatkan nomor terkecil, nomor 1, gitu ya. Nah, tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, berarti nomor satunya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rangkapnya di nomor 6, gitu ya. Nah, berarti yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah yang penomoran dari ujung sebelah kiri, karena rangkapnya mendapat nomor 1. Berarti yang ini kita hapus ya. Ini kita hapus, supaya tidak bingung. Nah, bagi si cabangnya yang mana aja? Berarti ini cabang ya. 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini C-nya 1 ya. Cabang tersusun dari 1 atom karbon, berarti metil. Dia di nomor 3 ya. Berarti 3 metil. Ini metil lagi di nomor 4. Berarti 4 metil. Ini juga metil ya. Karena C-nya 1, 2. Berarti di nomor 5 ya. Terhubungnya. Maka 5 metil. Nah, yang terakhir ini adalah C2, berarti etil ya. Dia etil, dan dia terhubung pada atom C nomor 3 di rantai induk, berarti 3 etil. Oke, berarti kita buat penamaannya, karena cabangnya ada 2 yang berbeda jenis ya, etil dengan metil, maka kita urutkan sesuai acet. Etil dulu berarti 3 etil. Nah, metilnya ada 3 kali nih, metil, 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 maka kita gabungkan aja ya. Nomornya kita satukan, berarti 3,4,5. Karena ada 3, berarti kita tambahkan imbuhan Yunaninya yaitu tri, baru kita buat nama cabangnya yaitu metil. Lalu tadi rangkapnya di nomor berapa? Rangkapnya di nomor 1 ya. Berarti 1 tersusun atas 7 atom karbon. Kalau 7 itu berarti heptena. Oke. Nah, ini adalah nama dari senyawa apa namanya? Alkena di nomor 2. Oke. Oke, ada satu soal lagi ya di sini. Saya sarankan kalian coba dulu, ya, coba kerjakan dulu. Nanti jawabannya kita samakan, kita cek apakah jawaban kalian sudah benar atau masih belum tepat. Oke, ini saya hapus dulu ya, biar tidak menutupi. Oke, kita pilih rantai induknya. Ingat sekali lagi, rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap kalau dia di alkena. Misalkan kita ambil yang lurus, set, ini ya. Berarti jumlah atom karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ada 5 ya. Nah, misalkan saya ambil dari sebelah bawah sini ya. Dari ujung bawah, kita tarik ke sini. Kemudian kita buat sampai sebelah sini. Nah, jadi jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
masih lebih banyak dibandingkan yang berwarna biru. Dan bolehkah kita ambil yang berwarna merah ini? Boleh, karena dalam rantai induk ini terdapat ikatan rangkap. Ya, berarti secara otomatis yang berwarna biru kita eliminasi ya, karena dia lebih pendek atom karbonnya. Nah, ada lagi nggak yang lebih panjang dari berapa tadi? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6. Ada lagi nggak yang lebih panjang? Kita tarik dari bawah lagi ya, ke sini. Set. Oke, kita ke sini. Nah, kita ke atasin. Oke, seperti ini. Nah, ya ini masih membentuk sebuah rantai ya, rantai yang berhubungan terus-menerus dengan ikatan rangkap di dalamnya. Kita hitung sekarang. 2 ya, C2 berarti ada 2 atom karbon, 3, 4, 5, ini ada 3, berarti ada 3 atom karbon. Berarti total ada 8. Maka secara otomatis yang kita ambil adalah yang lebih panjang, yaitu yang nomor 8. Jadi kita buat lagi. Jadi tadi yang kita ambil adalah yang dari sini ya. Set ke sini, lalu kita tarik ke atasnya. Oke. Berarti cabangnya yang mana? Cabangnya berarti C yang ini, dan ini ya. Berarti ada 4 cabang ya. Lalu kita buat penomoran. Penomorannya mulai dari sebelah mana? Oke, kalau penomoran berarti kita ambil rangkapnya terkecil ya. Ini C2 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada C3 berarti 6, 7, 8. Kalau kita mulai dari bawah, rangkapnya terkecil berarti di C nomor 4. Oke, berarti C nomor 4. Tapi kalau kita mulai dari atas, ya, berarti kan ini 1, 2, 3 ya, karena C3. Jadi ini 4, 5, 6, 7, 8 ya, karena C2. Oke, kalau kita mulai dari atas, ternyata C yang terkecil, ya, rangkapnya itu mendapatkan nomor 4 juga. Sama kasusnya, dari bawah dapat nomor nomor 4, dari atas juga dapat nomor 4. Kalau kasusnya seperti ini, maka kan imbang ya, mau dari bawah 4, mau dari atas 4 juga si rangkapnya. Maka kita pertimbangkan si cabangnya, yaitu kalau kita mulai dari bawah, ya, C2, 1, 2, 3. Cabang terdekat dapat di nomor 3 ya. Tapi kalau kita mulai dari sebelah atas, cabang terdekatnya baru ada di nomor 4. Nah, di kasus seperti ini, maka kita pertimbangkan cabang. Nah, cabang yang terdekat itu mendapatkan nomor terkecil. Maka yang kita gunakan adalah penomoran dari sebelah bawah. Ya, bisa dipahami ya. Kalau posisinya imbang, kita mulai dari ujung sebelah bawah ternyata rangkapnya di nomor 4, dari sebelah atas rangkapnya nomor 4 juga, maka kita pertimbangkan cabangnya. Cabang harus mendapatkan nomor terkecil. Oke. Maka ini yang kita gunakan, ini kapus kuliah penomorannya. Tadi kita buat lagi rantai induknya ini. Oke. Maka yang kita gunakan penomoran dari sebelah sini ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti cabangnya ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama-sama satu semua ya. Berarti metil semua nih. Nah, yang ini dapat di nomor 3. Berarti 3 metil. Ini berarti di nomor 3 juga ya. Berarti 3 metil juga. Yang ini didapat di C nomor 5. Berarti 5 metil. Dan yang ini di C nomor 4. Berarti 4 metil. Maka penulisannya kita gabung ya. Berarti 3,3 ya. 3,3 ini 4,4,5. Karena ada 4 metil, maka kita gabungkan dengan menambahkan imbuhan tetra metil, gitu ya. Rantai induknya tadi ada nomor rangkapnya di nomor 4 ya tadi ya. Berarti 4, rantai induknya ada 8, berarti oktana diubah menjadi ena, berarti menjadi oktena. Oke, ini adalah nama senyawa yang nomor 3. Oke, gimana jawabannya? Apakah benar atau masih salah? Oke, kalau masih salah, nggak usah khawatir. Silakan dipelajari kembali agar kedepannya tidak salah lagi ya, karena salah adalah bagian dari proses belajar. Oke, kita lanjutkan dengan tipe soal yang kedua, masih tentang tata nama dari senyawa alkena. Namun di sini strukturnya belum diberikan ya, nah, masih dalam bentuk seperti ini. Sama seperti alkana juga kemarin kan ada yang seperti ini tipe soalnya. Jadi kita harus buka dulu strukturnya. Ingat, kalau ada gugus alkil, ya, gugus alkil itu kan berarti yang rumusnya itu CnH2n plus 1.
Nah, misalkan kayak CH3, C2H5, C3H7, dan seterusnya. Ini adalah gugus akil. Ini tidak boleh kita letakkan di tengah-tengah. Nah, berarti harus kita buat gambarnya ujung sebelah kanan atau ujung sebelah kiri atau enggak ujung atas dan ujung bawah. Jangan kita letakkan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Ini CH3 dalam kurung 2, artinya ada 2 molekul CH3. CH3 berarti kan gugus akil ya. Dia tidak boleh kita letakkan berjejer. Nah, jangan CH3, CH3. Ini nggak boleh. Karena nanti atom C-nya akan memiliki kelebihan garis ikatan. Berarti gimana cara gambarnya? Ya, kita buat satu CH3 di ujung sebelah kiri seperti ini, ya, karena dia ada di sebelah kiri. Baru kita hubungkan dulu dengan atom C. Ya, ini ada atom C ya. Kita hubungkan dengan atom C. Nah, CH3 yang keduanya kita letakkan di sebelah bawah. Atas juga boleh ya, cuma sini saya letakkan di sebelah bawah. Yang penting dia di ujung. Nah, baru kita gabungkan lagi. Di sini ada atom CH, di sini ada CH lagi gitu ya. Kemudian di sini ada CH3 dua kali. Karena di sebelah kanan, maka kita letakkan di ujung sebelah kanan seperti ini. Lalu satunya lagi boleh di atas, boleh di bawah. Oke, karena tadi di bawah, makanya sekarang kita taruh di atas gitu ya. Nah, karena mau taruh di bawah juga nggak masalah, sama aja. Pada kasus ini kita lihat, adakah atom C yang kekurangan tangan? Ya, BC yang ini, kita lihat nih, BC yang ini dia kekurangan tangan nih. Garis ikatan ya, karena kan atom C itu harus memiliki 4 garis. Di sini baru ada 1, 2, 3, baru ada 3 garis, kurang 1. Lalu atom C yang ini juga baru punya 1, 2, dan dia baru mengikat 1 atom H. Berarti baru memiliki 3 garis. Jangan kalian tambahkan dengan atom H lagi, karena ini bukan melengkapi struktur. Tapi ini adalah kita memberikan nama dari suatu senyawa alkena yang telah diberikan strukturnya. Berarti, cara kita mengakali kekurangan garis ikatan dari dua atom C ini, ya, kita tambahkan satu lagi garis yang menghubungkan mereka. Nah, sehingga terbentuklah ikatan rangkap 2. Nambahnya jangan di sini. Ya, karena apa? Karena C yang ini tidak kekurangan tangan. Gitu. Yang kekurangan tangan kan C yang kedua dan C yang ketiga. Maka kita tambahkan garis di antara C yang kedua dan C yang ketiga. Nah, ini nggak boleh ditambahkan. Gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau sudah kita membuat struktur yang seperti ini, barulah kita tentukan rantai induknya. Rantai induk kita dia adalah apa namanya rantai atom terpanjang dengan ikatan rangkap di dalamnya. Ini kita ambil. Set itu. Jadi penomoran mulai dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ambil seperti ini, berarti ikatan rangkapnya ada di C nomor 2, gitu ya. Karena menghubungkan C yang kedua dan C yang ketiga, kita ambil yang terkecil. Oke, kalau kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, gini ya. Berarti atom C-nya di nomor 3, ini ya, yang ini. Oke, rangkapnya ada di C nomor 3. Maka kita ambil yang terkecil ya, berarti ambil yang garis merah. Nah, yang warna merah ini berarti ini cabangnya dia metil ya, karena satu atom doang. Kemudian nomornya di nomor 2, berarti adalah 2 metil. Maka namanya ini menjadi 2 metil. Kemudian tadi rangkapnya di C nomor kedua ya, 2. Dia tersusun dari 5 atom karbon, berarti pentena. Gitu. Oke. Ini adalah nama dari senyawa alkena yang nomor 4. Kita lanjut satu lagi. Nah, di sini saya sarankan kalian coba dulu buka strukturnya. Nanti kita samakan apakah struktur yang kalian buat sudah benar atau belum. Nah, nanti kalian namakan juga, kita bandingkan juga. Nah, supaya kalian tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi juga ada proses pelatihan yang kalian kerjakan. Oke, kita gambar ya strukturnya ya. Saya sarankan kalian sudah punya strukturnya juga. Berarti di sini CH3 dua kali, ada 2 molekul CH3 ya. Tapi jangan dibuat berderetan, tapi kita hubungkan dulu CH3 satu dengan atom berikutnya, yaitu CH. Lalu ada CH3 satu lagi, maka kita tambahkan CH3 seperti ini. Nah, kalau CH2, ini kan tidak termasuk dalam gugus akil, maka kita tinggal buat lurusin aja. Ya, CH2, 2, berarti ada 2 CH2. Ini kita buat 2 kali CH2-nya seperti ini. Kemudian CH, CH, CH2 lagi, kemudian CH, terus ada CH3 2 kali. Oke, karena dia dari paling ujung ya, jadi kita buat sebelah ujung kanan dan ujung bawah. Sekali lagi mau atas juga nggak masalah. Nah, kita cari gimana kira-kira atom C yang kekurangan tangan. Kalau yang ini
H3 berarti udah punya 3 atom H, 3 garis, dan 1 garis, berarti 4. Yang ini 1 garis, 2 garis, 3 garis, dan 1 atom H, berarti sudah 4 ya. Nah, kita lihat yang ini nih. Oke, atom C yang ini baru punya 1 garis, 1 garis. Berarti baru punya 2 ya. Atom H-nya baru 1. Berarti secara total si atom C ini baru punya 3 garis, kurang 1 lagi. Nah, atom C yang ini baru punya 1, 2 garis, dan 1 atom H. Berarti kan baru punya 3 garis ya. Dia kekurangan 1 garis. Nah, jangan tambahkan atom H. Sekali lagi, ini bukan soal melengkapi struktur. Ya, kalau melengkapi struktur itu berarti hanya benar-benar belum ada. Kalau ini kan dia udah dikasih strukturnya. Jadi kita tinggal namain doang nih. Ya. Jangan nambah-nambahin kerjaan yang tidak diperlukan gitu ya. Berarti gimana cara mengakalinya? Nah, di antara atom C ini ya, di atom C ini kita tambahkan 1 garis lagi seperti ini. Sehingga terbentuklah ikatan rangkap. Nah, sekarang kita tentukan garis rantai induknya. Jadi ini lurusnya sudah terlihat ya, ini adalah rantai induknya. Oke, kita buat penomoran. Kalau mulai dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, tangkapnya didapat di C nomor 5. Tapi kalau kita mulai dari ujung sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rangkap mendapatkan C yang terkecil, berarti di nomor 4. Maka yang kita gunakan adalah yang berwarna merah. Nah, kita tinggal nomorin si cabangnya. Ini CH3, berarti metil. Di nomor 2 ya. Berarti 2 metil. Kemudian yang ini metil lagi terdapat di C nomor 8. Berarti adalah 8 metil. Kita gabungkan ya, karena sama-sama metil. Maka nama dari senyawa ini adalah 2,8. Ingat, tambahin imbuhannya, ada 2 metil, berarti dimetil. Rangkapnya terdapat di C nomor 4. Ya, 4. Rantai induknya terdapat 9 atom C, nonana. Berarti karena dia alkena menjadi nonena. Oke, ini adalah nama dari senyawa alkena di nomor 5. Oke, seperti ini untuk tipe soal dari tata nama senyawa alkena. Jadi sama seperti alkana, ada yang strukturnya udah ada, kita langsung namain aja, tapi ada yang dibuat seperti contoh 4 dan 5 ini ya, dia masih dalam bentuk bukan struktur ya, dibuatnya bukan struktur, maka kita harus buat dulu strukturnya, baru kita namakan si senyawa tersebut. Oke, kita masuk ke tipe soal yang lain, selain memberikan sebuah nama dalam senyawa alkena ya. Oke, di tipe soal yang lainnya, kalau di alkana kemarin saya mencontohkannya adalah kita membuat ada nama, kita buat strukturnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini yang di video alkana kali ini, saya akan menampilkan contoh soal ada nama senyawa, kita harus cek apakah namanya benar atau salah. Oke, kita cek dulu untuk yang pertama. Nah, ini ada senyawa 3 etil, 2 metil, 2 butena. Apakah nama senyawa ini benar atau tidak? Nah, gimana cara untuk mengeceknya? Oke, kita bahas ya. Langkah pertama, buat dulu gambar strukturnya. Nah, kita sudah mempelajari ini di alkana. Gimana cara buat strukturnya? Fokus di rantai induknya, butena ya. Berarti C-nya ada 4 kan? Berarti 1, 2, 3, 4. 2 butena, artinya di C nomor kedua itu ada ikatan rangkap. Di C yang kedua. Kalau kita letakkan rangkap di sini, berarti C yang pertama kenanya gitu ya. Berarti kalau dia mintanya C yang kedua, maka kita letakkan di sini. Gitu. Hati-hati. Kalau kita letakkan di sini, C yang pertama kenanya. Tapi kalau dia mintanya 2, berarti di C yang kedua. Kemudian 3 etil, 2 metil. Oke, cabang ya berarti. Terserah, kita dari penomoran mulai dari sebelah sini tadi mulainya 1, 2, 3, 4. Boleh kalian balik, satunya dari sebelah kanan, terserah kalian. Yang penting konsisten, kalian mau mulai dari mana. Kemudian di C nomor kedua ada metil. Lalu sini kita letakkan CH3 seperti ini ya. Lalu di C yang ketiga ada etil. Etil itu kan berarti C2H5. Nah, ini adalah struktur dari si 3 etil, 2 metil, 2 butena. Mau tambahin strukturnya, mau kita lengkapi dengan atom H, silakan. Yang ini C-nya baru 1 garis, berarti kurang 3 garis ya. Jadi kita tambahkan CH3. Yang C ini sudah punya 1, 2, ini ada 2 garis, berarti sudah punya 4. C yang kedua 1, 2 dan ada rangkap 2 di sini, berarti sudah punya 4.
Yang C yang ini baru punya satu garis, berarti kurang 3 lagi ya. Kita tambahkan 3 atom H. Oke, ini strukturnya. Nah, pekerjaannya belum selesai sampai sini. Kalau yang diminta adalah mengecek nama senyawanya benar atau salah. Nah, dari sini kita cek, bisa nggak sih rantainya lebih panjang dibandingkan butena? Nah, ternyata bisa. Kalau kita ambil ke bawah seperti ini, nah, ini kan lebih panjang. Boleh nggak kita ambil? Boleh. Kenapa? Karena masih memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Jadi, ini jumlah atomnya kan 1, 2, 3. Ini ada 2 ya. Berarti kan ada 5. Berarti rantai induknya ada 5. Lebih panjang dibandingkan si butena yang C-nya cuma 4. Berarti nama senyawa ini sudah pasti salah. Nah, kita buat ya nama yang benarnya. Penomoran mulai dari mana? Kalau mulai dari sebelah kiri, ini penomoran yang awalnya saya hapus ya. Karena kan tadi rantai induknya ternyata salah. Rantai induk yang benarnya seperti ini, maka kita buat penomoran baru. Berarti ini 1, 2, 3. Di sini ada C2, berarti ada 2 atom C, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari sebelah kiri, atom C-nya yang memiliki rangkap dan nomornya terkecil adalah yang 2 gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi dari sebelah bawah. C2 berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari bawah, ternyata rangkapnya itu terdekatnya di C nomor 3. Maka yang kita gunakan adalah yang warna merah ya, nomoran warna merah. Oke, berarti sekarang kita tambahkan namanya ya. Nah, yang kita gunakan yang penomoran berwarna merah, berarti rangkapnya ini ya, cabangnya ini ya. Oke, ini 1, 1, berarti ini sama-sama metil. Ini metil, ini juga metil. Nomornya, karena mulai dari sini ya, yang kita ambil 1, 2, berarti ini di nomor 2, ini berarti di nomor 3 gitu ya. Berarti nama senyawanya adalah, kita gabungkan ya, berarti 2,3 dimetil, kemudian rangkapnya di C nomor kedua, di 2, dan tersusun dari 5 rantai, 5 atom karbon di rantai induknya. Berarti kalau 5 itu pentena. Oke. Nah, inilah nama senyawa yang benar. Jadi nama senyawanya salah. Berarti ya, sekali lagi langkahnya, dikasih nama, kita buat strukturnya, habis itu kita lupain namanya. Nah, kita cek lagi. Dari struktur itu, apakah bisa membentuk sebuah rantai yang lebih panjang atau tidak. Gitu. Oke, kita coba yang soal berikutnya. Saya sarankan kalian sudah mencobanya terlebih dahulu, baru nanti kita samakan apakah nama senyawa ini sudah benar atau belum. Oke, saya bahas. Setup pentena, kita buat dulu rantai induknya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena kan pentena, berarti ada 5 atom karbon. Nah, ini 1 nih. Bebas ya, kalian mau mulai dari mana? Mau mulai dari kiri atau mau mulai dari kanan? Kalau misalkan tadi dari kiri, sekarang kita dari kanan aja ya. Jadi di nomor 1, maka rangkapnya itu setelah atom C nomor 1. Seperti ini. Oke, sekarang kita buat penomoran ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting konsisten aja. Kalau mau kiri, kiri. Mau dari kanan, kanan ya. Kalau kita ngebuat struktur awalnya dari nama. Nah, sekarang kita lihat. 2,4 di etil. 2,4. Berarti di nomor 2 ada etil. C2H5. Di nomor 4 ada etil lagi. C2H5. 3,3 di metil. Berarti di sini ya, ada CH3. Tapi lagi tombol di atas ya, karena ada 2 CH3. Seperti ini. Nah, kita lengkapi nih strukturnya. C yang ini baru punya 2 garis, maka kurang 2 garis lagi, kita tambahkan 2 atom H. Yang ini sudah punya 1, 2, 3, 4 ya. Atom C yang ini juga punya 1, 2, 3, 4 ya, berarti sudah komplit. Nah, yang ini, C yang ini ya, 1, 2, 3, berarti baru 1 lagi kurangnya ya. Nah, lalu yang ini baru 1 garis, maka ini adalah CH3. Oke, kalau ini kan kita membuat struktur ya, melengkapi struktur. Bukan menggambar struktur dari sebuah rumus yang sudah diberikan. Nah, di sini kita cek apakah bisa membentuk rantai yang lebih panjang lagi atau tidak. Tadi kan rantai utamanya yang lurus ya. Ternyata dari sini kita bisa ambil yang lebih panjang lagi, kita ke bawahin. Set. Nah, itu. Ternyata ada yang lebih panjang lagi dari sekadar pentena. Kalau ini kan C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2 ada 6. Maka nama ini adalah nama yang keliru. Nah, kalau namanya keliru, maka kita buat penomoran yang baru lagi. Karena kan rantai induknya udah berubah. Ya, berarti ini kita hapus nih penomorannya. Oke. Nah, sekarang kita buat penomoran yang baru. Mulainya dari mana? Misalkan dari sebelah kanan sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
berarti rangkap ada di C nomor 1. Tapi kalau misalkan kita mulai dari sebelah bawah, dan C2 ya, berarti 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Ternyata rangkapnya itu terdapat di C nomor 5. Maka yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan adalah penomoran yang memberikan nomor terkecil pada ikatan rangkapnya. Yang kita gunakan adalah yang berwarna biru. Yang merah kita hilangkan ya. Oke, ini yang kita gunakan. Nah, berarti cabangnya yang mana sekarang? Cabangnya itu berarti ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini berarti 1 doang ya, atom C-nya, berarti metil. Dia terikat pada C nomor 4, 4 metil. Ini 1 juga, berarti metil juga. Dia terikat pada C nomor 3 di rantai induk. Ini sama, metil juga, berarti 3 metil, sama-sama di C nomor 3. Ini C2, berarti kan 2 atom C ya. Berarti dia adalah etil, dan dia terikat pada C nomor 2. Nah, penampakannya berarti yang benar adalah sesuai abjad, maka 2 etil, kemudian ini neutronnya kita gabungkan menjadi 3,3,4. Jangan lupa tambahkan imbuhannya, berarti trimetil. Rangkapnya di C nomor 1 dan dia tersusun dari 6 atom karbon, berarti menjadi heksena. Nah, ini adalah nama yang tepat. Ya, jadi nomor 2 namanya salah. Oke, apakah jawabannya sudah betul atau belum? Kalau masih salah, silakan dipahami kembali. Nanti masih ada satu lagi nih, di soal nomor 3. Silakan kita belajar lagi. Kalian coba tentukan apakah jawabannya, apakah nama ini sudah benar atau masih salah. Kalau salah, nama yang benarnya apa gitu ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti kita samakan jawabannya. Oke, saya mulai bahas 2 oktena. Oktena itu berarti 8 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 2 oktena. Saya mulai penomorannya dari sebelah kanan kiri lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia mintanya 2 oktena, maka rangkapnya itu di C nomor 2. Maka di sini ya, letakkannya di sini. Oke, sekarang kita tambahkan cabangnya 2,3. Berarti di nomor 2 ada metil, CH3, di nomor 3 ada di nomor 3 ada metil juga. 4 propil, berarti di nomor 4 ya. Propil itu kan berarti C-nya 3 ya. Berarti C3H7. Oke. Nah, dari sini kita lihat apakah namanya sudah benar atau masih salah. Kita cek lagi rantai induknya. Ada nggak yang lebih panjang? Oke, ini kalau kalian mau lengkapi strukturnya silakan ya, kalian tambahkan atau hanya ya, buat latihan kalian. Sini saya tidak lengkapi ya untuk mempersingkat waktu. Berarti di sini kalau rantai induk yang kita ambil seperti ini ya, 8. Ini ada rantai di sini ya. Apa namanya? Ikatan rangkapnya. Ada lagi nggak yang lebih panjang? Kalau mulai dari bawah sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita ambil C3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih lebih pendek ya. Maka ini adalah rantai yang terpanjangnya. Penomorannya juga rangkapnya di nomor 2 udah benar ya. Kemudian di sini 2,3 dimetil sudah benar, 4 profil. Maka untuk yang nomor 3 ini namanya sudah tepat, sudah mengikuti aturan dari si UPEC. Maka kita tidak perlu lagi memberikan nama pada senyawa ini karena namanya udah benar gitu ya. Kalau contoh 1 dan contoh 2 kan namanya salah. Gitu. Oke, ini untuk tipe soal dari senyawa hidrokarbon yang lain. Jadi kita bisa menentukan apa nama senyawanya benar atau tidak. Sekian dulu video part ketiga mengenai materi senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini adalah tata nama dari senyawa alkena. Silakan diulang kembali videonya jika masih ada yang kurang dipahami atau bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.